hari ini hari yang luar biasa. Saya juga semangat sekali karena kita akan ngobrol-ngobrol dengan seorang ahli virologi atau ahli virus dan patologi yang memperoleh gelar doktornya dari Nanyang Technological University dari Singapura. Ini kampus yang luar biasa bagus sekali. Dan beliau juga punya 7 publikasi ilmiah level internasional atas nama pribadinya. Beliau juga adalah sosok di balik produk-produk BioGreen Science yang unik dan telah memenangkan berbagai penghargaan Best Product MLM dari tahun ke tahun. Siapa lagi kalau bukan Dr. Richard Sutejo. Mari kita sambut Dr. Richard Sutejo. Yeay! Halo, selamat malam Bapak dan Ibu. Sampai ketemu lagi dalam acara talk show ya bersama saya dan siapa lagi kalau bukan Ibu Luciana Rossi. Ya, Dok Icat, topik kita malam ini adalah mengenai salah satu produk terbaik dari BioGreen Science yang sudah menghasilkan ribuan testimoni, yaitu BioMild. Peserta hari ini tadi saya lihat banyak sekali yang namanya baru-baru kelihatan ini, yang mungkin belum pernah mengkonsumsi produk kita yang BioMild. Nah, jadi kalau kita perkenalkan secara singkat, Dok, dalam beberapa patah kata, kira-kira yang namanya BioMild itu produk apa sih, Dok Icat? Nah, ya BioMild ini adalah salah satu ya produk andalan BioGreen Science ya, di mana pihak BioGreen Science ini mengadakan seleksi atau pemilihan berdasarkan zat-zat aktif dari tumbuh-tumbuhan yang berpotensi tinggi. Ya, nah pada saat pihak-pihak dari R&D melihat, ya kita melihat ada yang istimewa, salah satu tumbuhan yang istimewa, ya yang banyak mendapat sorotan dalam penelitian dan terbukti. Ya, nah zat ini ya adalah ashwagandha. Ya, nah ini adalah salah satu bahan aktif andalan yang mendasari produk BioMild ini Bu Lucy nih. Oke. Ashwagandha. Kalau saya taunya jahe, kencur, dan bumbu-bumbu dapur yang di Indonesia umum, Dok. Nah, kalau ashwagandha ini sejenis apa ini, Dok? Nah, begini Bu Lucy ya, biasanya kalau tumbuh-tumbuhan ya, kalau kita pernah bahas di seminar kesehatan sebelumnya nih ya, ada istilah namanya PGS ya, pedoman gizi seimbang, dan ada lagi satu tahap selanjutnya adalah pedoman gizi sempurna. Ya, nah pada proses ini ya kita bukan hanya memenuhi kebutuhan gizi, tetapi kita juga bisa menambahkan zat-zat fitonutrien, zat-zat aktif yang bisa digunakan untuk ya menyempurnakan gizi-gizi yang ada ya, baik dari makronutrien maupun mikronutrien ya. Kalau Anda menyaksikan seminar kesehatan yang sebelumnya. Nah, ada memang misalnya jahe, kunyit dan sebagainya. Ya, jangan anggap remeh juga Ibu Lucy ya, karena zat-zat yang mungkin kedengarannya sederhana di kita, ternyata ini memiliki potensi yang luar biasa. Makanya pihak BioGreen Science menciptakan produk yang namanya BioInflavia. Ya, nah kalau mengenai ashwagandha, ya, nah apa ini ashwagandha ini? Ya, why we choose ashwagandha? Ya, nah ashwagandha ini sendiri ya merupakan suatu bangsa terong-terongan atau Solanaceae dari India. Ya, nah ashwagandha ini sudah banyak digunakan pada zaman-zaman dahulu, ya, di mana itu banyak digunakan pada pengobatan-pengobatan tradisional di India, yaitu Ayurveda, ya, memiliki fungsi-fungsi yang kesehatan yang positif. Tapi awal-awalnya itu dipakai untuk penenang, untuk lega, ya, jadi istirahat itu tenang. Nah, dari sinilah karena sifat dia menenangkan, ya, merilekskan satu tubuh dan membuat kondisi tubuh itu lebih tahan terhadap stres, makanya diberi nama Latin Witania somnifera. Somni itu dari somnus, ya, dari tidur. Nah, sifat yang istimewa juga ada, ya, yaitu sifat adaptogen ini. Ya, nah, ashwagandha itu memang sudah digunakan ya sejak lama ya untuk menyehatkan organ reproduksi, ya, mengatasi kegelisahan, ya, dan penyakit-penyakit psikologi seperti depresi ataupun masalah kejiwaan lainnya. Jadi ini luar biasa sekali ini Bu Lucy. Ya. Oke. Nah, itu tadi ashwagandha ya, ashwagandha terong-terongan. Sebenarnya saya masih banyak yang pengen ditanyain mengenai ashwagandha. Tapi satu dulu, di boxnya BioMild ada tulisannya selain ashwagandha ada yang namanya maca. Nah, apa itu sih maca? Nah, maca ini sendiri juga ya memiliki predikat ginseng Peru ya. Kalau ashwagandha ini ginseng India, tapi sebenarnya ashwagandha itu bukan ginseng, terong-terongan, tetapi memiliki imbas, memiliki sifat itu seperti panax ginseng ya, atau ya, ginseng dari Korea. Nah, kalau di sini ini Lepidium mayeni ya, ini adalah maca, ini juga disebut ginseng Peru. Ya, kenapa? Zat aktifnya ini glukosinolat. Kalau zat aktif pada ashwagandha itu wintanolit. Ya, jadi ini sifatnya mirip ya. Nah,
bahan-bahan aktif yang ada juga sama nih ya, glukosinolat ya, golongan glukosinolat dan turunannya pada maka juga memiliki fungsi yang mirip, yaitu ya mendukung kesehatan reproduksi baik pria maupun wanita, dan juga bisa mendukung juga untuk proses kualitas pikiran yang lebih baik dengan cara menekan kecemasan, depresi, dan meningkatkan kualitas tidur. Nah, salah satu rahasia dari Biogreen Science dalam R&D-nya ini, kita menambahkan ya proses sinergi ya. Jadi ini ada rahasia dapurnya yang tidak bisa ditiru orang lain ya. Kita juga mempertimbangkan proses sinergi ini, Ibu Lucy. Wah, luar biasa. Jadi, meskipun produknya berbahan aktif dari 2 bahan aktif, yaitu ashwagandha dan maca, yang punya kemiripan dalam hal fungsi, tapi ternyata kalau digunakan secara bersamaan, ada sinerginya ya, atau bukan 1+1 jadi 2, tapi lebih dari 2 gitu ya, Dok ya? Betul. Ya, jadi memang harus ada penelitian literatur yang kuat ya, Ibu Lucy ya. Nah, ini juga alasannya kenapa ya ashwagandha dan maca ini digabungkan dan memiliki proporsi tertentu. Ya, jadi ini kita tidak asal tutup mata, campur-mencampur dan sebagainya. Oke, luar biasa. Betul, Ya. betul, betul. Nah, itu tuh ilmunya yang nggak semua orang punya. Nah, cuma Dok, bisa jadi ya, kalau di dunia bisnis itu kan, apalagi di Indonesia, nggak mengherankan kalau orang punya produk yang bagus, itu nggak lama kemudian ada produk-produk lainnya nih yang mengklaim mirip-mirip seperti itu atau menggunakan bahan yang sama. Nah, apa yang membedakan, Dok, kalau seandainya suatu saat nanti di luaran sana ada juga suplemen kesehatan yang menggunakan bahan aktif yang katanya ashwagandha juga. Nah, apa kelebihannya ashwagandha yang menjadi bahan aktifnya dari Biomild? Apa bedanya nanti? Nah, begini, Ibu Lucy dan teman-teman semua ya. Ini seperti ibarat ini ya, memilih buah ya. Nah, Bapak Ibu pasti memilih buah dong. Ada yang sama-sama namanya katakanlah buah apel. Ya. Nah, apel itu ada yang kurang ranum, apel mentah, ada yang pas, ada yang pucat, ada yang kelewat mateng, ada yang busuk, ada yang berjamur. Padahal namanya sama-sama apel. Begitu pula halnya dengan buah-buahan dan sayur-sayuran lain. Meskipun sama-sama namanya nanas, ya, harganya itu bisa berbeda-beda loh. Ya, ada nanas yang lebih murah, ya, ada nanas madu misalnya yang kualitasnya tinggi, ya, serta rasanya enak, tentu saja harganya lebih mahal. Ya, jadi tumbuh-tumbuhan ini punya grade ya, istilahnya ini grade ini, Ibu Lucy dan Bapak Ibu. Nah, kalau kita bawa dalam konteks ashwagandha, nah ini Nira, ada key point dari ashwagandha Biomild. Ya, bukan tidak mungkin Anda bisa menemui ashwagandha yang harganya murah di pasaran loh. Ini sama-sama ashwagandha nih. Ya. Nah, tapi ada key-nya ini Bapak dan Ibu. Key ashwagandha yang ada di produk Biomild yang pertama ini apa? Dia murni dari akar. Meskipun ada yang namanya ekstra ashwagandha di pasaran sana, ya bisa jadi itu dioplos ini, Ibu Lucy ya. Jadi mereka bisa mengambil dari batang, ya, bisa mengambil dari daun ataupun dari akar. Mereka campur semuanya, whole plant namanya. Ya, nah pada saat diekstrak, ya ada bahan-bahan aktif yang diinginkan dan yang tak diinginkan. Ya, kalau kita belajar ilmu herbal ataupun natural product ataupun fitokimia, ya ada zat-zat tertentu yang diinginkan dan zat-zat toksik yang tidak diinginkan. Sama kayak mengkudu nih. Kan yang tidak diinginkan kan yang pahit, yang saponin yang bisa menyebabkan toksik. Itu. Nah, kalau ashwagandha pada Biomild ini spesialnya, dia murni dari akar. Kenapa sih harus dari akar? Karena komponen zat aktif itu berada pada konsentrasi tertinggi dan komponen toksiknya yang paling rendah. Ya, jadi ini ada parameter ashwagandha yang kualitas tinggi, yaitu witanolitnya. Ya, witanolitnya itu berkisar 5% ke atas sebagai bahan aktif. Baru dia grade-nya yang paling bagus. Dan dalam hal yang sama, itu zat witaferin, itu komponen toksiknya yang mungkin bisa menyebabkan keguguran lah, bisa menyebabkan gangguan-gangguan lain, itu negligible, ya, konsentrasinya lebih rendah. Ya. Nah, ini tergantung nih, ya, kadang-kadang kita contoh nih ya, kita rebus tumbuh-tumbuhan juga ya. Kalau kita penyajiannya salah, kadang-kadang terlalu encer atau kadang-kadang terlalu kental, ini kan nggak baik. Nah, ashwagandha yang dipakai pada Biogreen Science ini pas itu ada resep ekstraksi rahasia yang namanya green chemistry extraction. Jadi tidak menggunakan petroleum ether, tidak menggunakan heksan yang bisa jadi menjadi toksik, tidak menggunakan etanol, tidak menggunakan glikol-glikol yang lain, tapi dia ada
resep rahasia sehingga dia bisa narik ya. Itu kalau Anda mau tahu lebih itu namanya itu supercritical method ya. Kalau Anda penasaran boleh bahas dengan saya apa itu supercritical method ya. Nah, karena proses ekstraksi yang unik dari ashwagandha yang ada pada biomal ini ya, bahan aktifnya tinggi, bahan toksiknya rendah sehingga dapat GRAS generally recognized as safe ya, dan banyak mendapat penghargaan sebagai best innovative herbal series yang kalau kita search ya ashwagandha ini ratusan publikasi sudah dimantapkan ya. Jadi ini tidak sembarangan ashwagandha ini Bu Lucy. Oke, Dok, luar biasa. Saya jadi inget dulu ya. Jadi kita tuh intinya nggak boleh sembarangan. Nah, karena baca itu ashwagandha, kita ya udah plek-plek, kita pikir sama aja lah sama ya. Iya, betul. Pengalaman Dok Icat itu sempat ngasih tahu bahwa kita akan punya produk namanya BioFit lah yang untuk bakar lemak lah segala macam. Itu saya kurang sabar, Dok. Dan saya pikir sama aja yang namanya green coffee di mana-mana sama. Akhirnya saya beli online, Dok. Aduh, ngaku dosa nih. Resepnya apa? Saya rebus-rebus sendiri, minum sendiri, dan 2 minggu penuh saya dehidrasi, lemes selama 2 minggu. Apa? Jadi mungkin kita bahas dikit ya, mungkin off topic sedikit aja ya. Iya. Jadi kalau green coffee itu pada BioFit itu hati-hati Bu Lucy ya, karena itu ada zat-zat salah satunya itu golongan kafein ya. Golongan kafein itu memang dia dehidratif. Ya. Nah, itu yang zat-zat yang tidak diinginkan pada green coffee. Yang diinginkan itu adalah 2 asam klorogenat namanya. Itu adalah zat yang desirable. Kafein itu secondary metabolit yang undesirable. Nah, ini harus dibuang nih. Nah, ini makanya ini namanya green coffee yang terdekafeinasi. Nah, sama ini dalam ashwagandha yang ada pada biomal, dia itu witaferinnya itu dikurangin karena itu toksik. Nah, jadi ini key-nya ini Bu Lucy. Betul, jadi teman-teman yang mau promil lah, yang mau anti cancer lah apa segala macam, ini jangan sembarangan ya, jangan sembarangan cari yang sekedar namanya ashwagandha tapi nggak tahu tingkat kemurniannya seperti apa dan tingkat tingkat toksisitasnya seperti apa. Jangan sembarangan. Harus ambil yang dari BioGreen aja udah teruji semuanya. Dan apalagi sudah ada GRAS atau generally rated as safe tadi ya Dok ya, recognized as safe atau aman gitu ya, dan mendapatkan banyak penghargaan juga. Nah, tadi Dok Icat ada sebut-sebut kata yang agak kurang familiar nih saya. Ada kata adaptogen. Apa itu adaptogen, Dok Icat? Nah, istilah adaptogen ini sendiri ya, ada kata adapt. Adapt itu pasti adaptasi. Ya, nah istilah adaptogen ini ya diistilahkan bagi tumbuh-tumbuhan yang memiliki zat-zat aktif yang bisa membuat tubuh terstimulasi sehingga bisa lebih dapat menangani stres. Ya, pada saat tubuh bisa menangani stres lebih baik, tentu saja tubuh bisa berfungsi lebih baik. Ya, jadi ada golongan bahan aktif tertentu yang bisa sebagai adaptogen. Ya, Ibu Lucy. Jadi ini ada key-nya. Jadi tidak sembarangan nih istilah adaptogen ini diberikan begitu saja. Oke, baik. Parameternya ini, Bu Lucy. Iya. Nah, ini kan kelihatannya kalau tadi agak banyak nih fungsinya. Kalau secara lebih sistematis, Dok Icat, fungsi dari biomal sendiri itu aplikasinya lebih kemana sih arahnya? Nah, kalau kita tahu ya, ini ya baik zat aktif vitanolit ya ataupun glukosinolat ya. Kalau kita telaah dari jurnal penelitian itu bisa dibagi menjadi 4 kuadran besar fungsi. Fungsi pertama adalah fungsi kesehatan organ reproduksi ya ataupun seksual. Yang kedua adalah fungsi imunitas dan penyakit menular. Yang ketiga adalah kanker. Yang keempat adalah fungsi untuk mendukung psikologis dan kognitif ya. Jadi kesehatan saraf dan otak. Jadi ini adalah 4 kuadran besar yang pada saat kita mencari literatur baik ashwagandha ataupun maca ini akan bermunculan ini Bu Lucy. Ya, jadi teman-teman itu bisa baca literatur jurnal penelitian mengenai fungsi-fungsi ini. Jadi ini bukan hanya isapan jempol ataupun promosi-promosi. Oke. Yang pertama tadi fungsi seksual, Dok Icat. Apakah bisa lebih di-elaborate lebih detail lagi? Fungsi seksual itu buat cewek, apa buat cowok, atau buat siapa nih? Nah, sebenarnya ini begini Bu, si baik cewek. Kalau kita lihat nih, ya, hormon pria kan testosteron, kalau hormon wanita itu estrogen dan progesteron, tapi kan sumbernya di pituitary gland kita, ini kan diatur oleh hormon yang sama nih, master hormonnya sama nih, ya, follicle stimulating hormone dan luteinizing hormone. Jadi ini mirip nih, ya, master of control-nya mirip. Makanya, ya, biomal ini ya menstimulasi di master hormon ini. Jadi ya ini bukan seperti suntik hormon ataupun steroid, ini bukan. Karena dia regulasinya itu di tingkat master hormon pituitary gland ini. Ya, Anda boleh baca lebih jauh ya di jurnal-jurnal penelitian. Ya, nah saat fungsi regulasi hormonnya lebih baik ya, tentu saja kesuburan, ya, kesehatan organ reproduksi
dan fungsi-fungsi lainnya erat kaitannya dengan kesehatan hormon seksual seperti kepadatan tulang, ya produksi sel darah merah juga menjadi lebih baik. Ya, nah saya ingin tekankan di sini teman-teman, ini bukan seperti makan obat hormon. Ya, kalau makan obat hormon dia bisa naik nih, melonjak setinggi-tingginya. Nah, kalau Biomal itu tidak seperti itu karena mereka bukan seperti suntik testosteron ataupun makan obat pil hormon. Mereka itu stimulasinya dari level pituitary gland. Kalau Anda makannya katakanlah mungkin 6, ya mungkin ada kasus tertentu orang makannya 6, bukan berarti nanti hormonnya 6 kali lipat. Dia ada batas maksimum itu. Nah, jadi inilah kelebihan dari Biomal. Ya, berarti beda ya dok ya, nggak sama kayak kalau orang-orang di gym gitu kan suka suntik testosteron tuh buat bikin otot tuh. Nah, jadi begini ya, kalau untuk suntik testosteron itu tak artinya kita mengintroduksi ya zat reproduksi ini dalam jumlah yang sangat tinggi sehingga membentuk pembentukan otot. Nah, tentu saja Biomal tidak bisa seperti itu karena dia bukan ya mengoverproduksi testosteron. Dia hanya merangsang dari level pituitary. Ya, tentu saja Biomal jangan harap bisa menumbuhkan otot ya secara abnormal seperti binaraga, itu tidak mungkin. Ya, itu tidak se-ekstrim itu ya Bapak dan Ibu ya, mungkin jangan salah sangka. Ya, tapi yang bisa dia lakukan adalah dia menstimulasi ya proses testosteron dari pituitary gland ya, dan dia menekan kortisol ini Bu Lusti. Karena kortisol ini merupakan hasil konversi dari hormon kelamin. Estrogen dan testosteron bisa dikonversi menjadi kortisol karena ini steroid ini. Nah, pada saat tingkat kortisolnya itu ditekan, ya hormon-hormon reproduksi ini jadi lebih tinggi. Nah, ini kill two birds with one stone. Ya, jadi testosteronnya naik, kortisolnya turun. Karena kortisol naik, testosteronnya pasti kena, hormon wanitanya kena. Makanya kita perhatiin kalau stres, ya wanita dulu nih. Kalau wanita stres, khasnya apa? Menstruasinya rata-rata terganggu. Betul. Hormonnya terkonversi jadi kortisol. Betul, dan banyak juga yang kayak orang-orang kerja yang di Jakarta sih, kita bilang nggak mungkin lah ya orang kerja terus nggak ada stresnya, itu bohong lah gitu. Dan Iya, betul. Di perusahaan yang mungkin karena stres levelnya cukup tinggi, targetnya cukup tinggi, sehingga rata-rata yang kerja di situ memang susah untuk promil. Mereka harus cuti dulu nih, harus resign dulu atau cuti dulu baru berhasil promilnya. Ya, itu kan karena begini ya teman-teman, karena kortisol ini tubuh kita memang membutuhkan dalam konsentrasi tertentu ya biar bisa membuat misalnya rangsangan sel glukokortikoid itu semuanya berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi kalau ya diekspos berlebihan itu imbasnya biasanya ke organ-organ hormon-hormon reproduksi ya. Nah, untungnya Biomal baik sekali untuk mengatasi hal ini ya. Bisa dibuktikan dengan tim-tim kita ya, tim-tim kita, teman-teman kita yang ada di Surabaya itu ya program-program promilnya itu berhasil Bapak dan Ibu. Jumlah penambah populasinya luar biasa. Bahkan ya kurang dari 1 tahun itu sudah berhasil ya membuat lebih dari 100 program hamil. Kurang dari 1 tahun dari kondisi infertilitas. Wah, bagus sekali ini berarti buat yang Bapak Ibu yang pasangan-pasangan sedang program ya, yang punya program hamil ya, bisa dicoba Biomildnya. Nah, cuma Dok, ini kan memperbaiki fungsi seksual. Kalau dikonsumsi sama anak-anak gimana, Dok? Nah, tentu saja kan kita bukan mau fungsi seksual pada anak-anak ya. Nah, itu biasanya itu berdasarkan berat badannya. Nah, rekomendasi itu katakanlah buat orang dewasa itu kurang lebih 2 tablet, ya ekivalen dengan 2 tablet. Ya kurang lebih mungkin anak-anak berdasarkan berat badannya itu bisa 1,5 sampai 1. Ya tergantung berat badannya. Biasanya itu kalau secara penakaran itu tergantung berat badannya. Ya, kalau biasanya buat anak-anak kalau memang kognitif oke, cuman kan seksual kan kita nggak mungkin ya. Banyak orang khawatir nanti anak saya hormonnya kacau dong kalau diberikan kepada anak kecil. Nah, jangan khawatir karena dia itu bukan seperti suntik hormon kepada anak. Dia hanya menstimulasi di level pituitary gland, kelenjar ini master hormon. Jadi dia tidak akan mengganggu keseimbangan itu. Memang biasanya sih orang tua kepengen anaknya konsumsi Biomild karena ada fungsi, konon kabarnya Biomild bisa meningkatkan fokus, bisa meningkatkan anak-anak tuh konsentrasi dalam jangka waktu yang lebih panjang. Apalagi dengan era gadget sekarang kan anak-anak di kelas tuh kayak gampang distract, Dok. Jadi biasanya ya kan ada fungsi neurological juga. Ya dia mendukung neurological dan lagi Bu Lucy untuk Biomild ini juga membantu namanya kardiorespiratory ya. Saya pernah mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya presentasinya, dia juga meningkatkan kardiorespiratory. Ya, jadi untuk anak-anak yang aktif ya ini baik sekali untuk mendukung ya peredaran darah dan pernafasannya juga.
Wow, apalagi Selain sekarang itu lagi juga, era-era COVID. ya. Jadi ini ya, Bapak Ibu juga bisa baca, ini banyak sekali jurnal penelitian dan artikel-artikel mengatakan dia bisa mensupport dalam hal ini. Ya apalagi nih zaman sekarang ini ya, bukan seperti zaman kita zaman dahulu nih Bu Lucy ya, tingkat stresnya tinggi ini ya. Kalau kita lihat dulu kita masih hore-hore, masih bisa main-main, anak sekarang waduh, kalau kita lihat SD kelas pertama aja, wah, ya level kesulitannya tinggi, tekanannya tinggi, harus les dan sebagainya. Ya tidak ada salahnya ya bisa diberikan ya biomal ini. Betul sekali. Jadi buat anak-anak ini baik sekali Bapak Ibu. Mereka selain meningkatkan kognisinya, terus lebih panjang rentang atensi atau konsentrasinya, juga menjaga daya tahan tubuh supaya nggak gampang ketepak. Apalagi kalau udah mulai masuk sekolah, kita masih was-was ya. Jangankan virus yang bahaya, batuk pilek aja kalau ketepak pastinya nggak enak karena impact nanti ke prestasinya Oh juga. iya. Iya. Terus apa appetite-nya ya atau keinginan untuk makannya itu juga pasti akan menurun dan bisa impact nanti ke penyakit-penyakit lainnya kalau udah ngedrop. Nah, Oh iya, sudah pasti Bu Lucy. banyak sekali testimoni nih dok, kalau anak-anak yang konsumsi biomal itu prestasinya meningkat loh dok di sekolah, bahkan yang tadinya nggak naik kelas bisa jadi ranking. Ini Nah, gimana ceritanya dok? jadi begini ya, tentu saja ya, kita harus memberi kredit kepada usaha anak itu sendiri dan orang tuanya ya. Kita nggak mungkin mulu-mulu, wah biomal ini magic. Enggak ya Bapak dan Ibu ya. Ini tentu saja tidak lepas dari usaha orang tua dan guru. Biomal ini menjembatani sehingga kognitifnya meningkat. Ya, kalau Anda menganggap makan biomal langsung anaknya jadi profesor, itu enggak ya, itu terlalu muluk-muluk. Ya, nah karena dia itu dopaminergik ya, Anda bisa Google dopaminergik, dia itu lebih menetralkan ya hormon-hormon stres dan meningkatkan hormon-hormon yang bahagia di dalam sel kepala kita nih ya. Jadi mood itu terbantu ya, moodnya itu terbantu, lebih tenang ya, sehingga proses pembelajaran menjadi lebih maksimal. Saya yakin ya Bapak Ibu sendiri pada saat mengkonsumsi biomal secara teratur pasti merasa ya kemampuan diri kita secara psikologis untuk menghadapi masalah itu lebih tenang. Coba deh Bapak Ibu perhatikan. Karena ini uji klinisnya ada Bapak Ibu dan bukan hanya satu atau dua, ini banyak. Makanya ini dari sinilah ada istilah adaptogen. Oke, make sense now. Saya juga Ya. memang kalau mau kasih training pasti minum biomalt dulu dok. Entah kenapa jadi jauh lebih sabar. Nah, betul kan? Jauh lebih sabar, jauh lebih ini ya, nggak brain fog ya. Istilahnya tuh nggak brain fog, thinkingnya lebih clear. Betul. Ya. Nah, selain itu dok, banyak sekali testimoni yang berhubungan dengan kista, miom, cancer itu kayak relatif cepat loh. Kalau saya punya beberapa pembeli yang tadinya punya kista dan miom itu gede-gede, ya bisa berapa senti, hanya dalam waktu 1 sampai 3 bulan itu sudah significantly reduce atau berkurang jauh. Itu penjelasannya seperti apa dok Icat? Nah ini ya, kalau kita lihat dari hormon kewanitaan ini tidak lepas dari siklus menstruasi. Sebenarnya kista dan miom itu pretty common ya, bukan sebuah fenomena yang aneh yang ditakuti sebenarnya. Kalau untuk wanita yang normal, dia datang dan pergi nih. But karena kebiasaan hidup, pola makan, tidak adanya aktivitas fisik, stres tentu saja mengganggu keseimbangan hormon. Makanya kista dan miom, endometriosis, ya dan sebagainya itu muncul, ya teman-temannya. Nah, karena biomal ini punya hormon balancing effect, ya ini juga yang berkontribusi terhadap mengecilnya kista dan miom ini. Dan tentu saja kadang-kadang ya kita merasakan sakit, ya. Nah itu bukan efek samping dari biomal. Kita tahu ya kalau fase luteal ini pas peluruhan itu pasti sakit. Nah pada saat siklus menstruasinya itu dibalikan, ya peluruhannya kembali kena ke daerah miom tiba-tiba perih. Nah jangan kaget ya, itu karena hormon yang kembali ya. Nah tapi juga kadang-kadang nih ya ada pertumbuhan sel-sel yang tidak normal yang bisa berpotensi memunculkan kanker ya. Nah disinilah yang kita harus hati-hati ya, apalagi itu biasanya itu di atas 2 cm. Kalau dia bertambah terus ya ini berbahaya. Nah, ada juga kasus di Sidoarjo di mana kistanya itu 25 cm. Oh, that's big. Ya. Tapi dengan biomal ya beberapa minggu itu langsung menyusut 20 cm dan terus menyusut. Wow, bisa secepat itu ya dok Icat ya? How come? Ya, sebenarnya bukan masalah cepat atau lambat karena kan siklus menstruasi ini kan
Occur every 28 days. Jadi ini make sense ya. Kita bukan hiperbola, kita bukan melebih-lebihkan. Karena siklus menstruasi itu plek. Pada saat sudah terjadi normalisasi, dia akan kembali nih. Karena siklus menstruasi itu responsif, Ibu Lucy. Oke. Nah, karena dia biomal ini merangsang secara pituitari itu dia cepat. Ya, kelihatan hasilnya. Bukan berarti 25 biasanya berat hilang bus. Itu ya. Itu Karena ini bukan sebagai obat ekstrim yang memunculkan efek yang cepat, ya. Kalau Bapak Ibu ingat itu nutraceutikal, ya. Jadi zat-zat aktif yang mendukung fungsi kesehatan, dia membantu tubuh memperbaiki diri sendiri, bukan menginduksi secara obat-obatan. Nah, begitu, Ibu Lucy. Oke. Nah, saya juga banyak sekali testimoni, Dok, dari orang-orang yang benar-benar saya kenal ya. Ada yang udah kansernya itu dokter bilang udah stadium 4. Jadi dokter bilang udah bawa pulang aja, ajak makan yang enak. Dia udah nggak kasih treatment apapun, udah nggak kasih obat apapun, even kemo pun tidak gitu ya, disuruh pulang. Untungnya kakaknya ini sudah terbiasa mengkonsumsi produk BioGreen juga gitu. Jadi dikasihlah ke adiknya. Dibomlah pakai BioMild, sehari itu bisa 4 sampai 6 saset. Sehingga hanya dalam waktu yang relatif singkat kayak di bawah 3 bulan lah itu udah nggak ada lagi itu kanker payudara stadium 4-nya. Ini bagaimana cara kerjanya, Dok, untuk kanker? Nah, biomal ini sendiri ya, karena begini ya, kalau kita istilahkan itu spektrumnya banyak. Sebenarnya ini saya lihat tanaman-tanaman Indonesia juga berpotensi, makanya ini memunculkan ide ya untuk menciptakan produk di mana kita bangga dengan tumbuhan kita sendiri, jangan bangga dengan negara lain. Wah, buatan dari ini gitu. Ya. Nah, kalau untuk ashwagandha ya, dia itu ada spektrum. Ya. Jadi mekanisme pertama itu imunostimulasi. Proses imunostimulasi ini ya bisa mengaktifkan ya berbagai macam sel imun untuk lebih responsif terhadap kanker sehingga lebih cepat melakukan clearance. Itu tahap pertama. Tahap kedua ya, kanker ini dua pemicu ya kita tahu ya, tumor supresor dan onkogen. Ashwagandha yang ada pada biomal juga bisa menghambat onkogen. Anda apa tinggal itu onkogen, Dok? Ibu Lucy pasti tahu ya, ini kan sering nih saya bahas nih di seminar kesehatan ya. Tapi untuk ini juga Ibu Lucy ya, untuk teman-teman kita yang baru ya, dan sekalian saya onkogen adalah gen-gen yang memicu pertumbuhan sel secara abnormal. Onkogen dalam jumlah normal itu membantu sel membelah diri. Ini penting. Kalau tidak ada onkogen, sel tidak bisa membelah diri, lama-lama terkikis. Tetapi gen-gen pada onkogen yang termasuk golongan onkogen ini sering sekali berlebihan pada kondisi tertentu sehingga menimbulkan pelipat gandaan sel yang tidak terkendali. Biomal bisa menahan onkogen ataupun mengaktifasi tumor supresor. Oke, ini sekarang semuanya jadi lebih terbuka, jadi lebih make sense cara kerjanya. Jadi bukan obat cancer magic, tapi bagaimana dia bisa membantu sel imun tubuh yang fight sendiri si kansernya, dan kontrol juga kontrol juga si onkogen itu biar nggak overacting gitu ya. Betul sekali. That's why kansernya bisa terkontrol, bisa jadi lebih menurun stage-nya. Oke, sekarang sudah jadi make sense. Nah, pertanyaan berikutnya, Dok. Sekarang itu biomal itu kan ada yang saset, ada yang kapsul. Harganya beda 2 kali lipat si saset ini. Apa bedanya? Apakah efeknya separohnya si kapsul atau gimana, Dok? Nah, sebenarnya ya ini mungkin saya harus meluruskan ya. Sebenarnya ini biomal saset dan biomal kapsul itu kandungan utamanya yaitu Witania somnifera dan Lepidium ini sama ini. Maka dan ashwagandhanya sama persis. Satu saset ekivalen dengan satu kapsul. Nah, tetapi dalam penggunaannya saset lebih lebih fleksibel ya, bisa digunakan untuk dicampurkan ke dalam minum-minuman atau ke dalam intubasi ya. Jadi orang yang memang lagi kesulitan menelan atau mungkin lagi di sonde itu bisa mengkonsumsi biomal, tentu saja tidak dengan biomal kapsul. Ya, nah kapsul ini kan perlu usaha sedikit lebih banyak, kan harus minum air gitu. Ya, tapi ya itu sama. Satu saset equal to satu kapsul. Ya, bahan aktif yang digunakan benar-benar sama persis. Sampai 0, sekian miligramnya itu persis sama. Betul. 0, sekiannya sama.
Iya, jadi teman-teman tinggal pilih mana yang lebih cocok. Kalau memang ada kesulitan untuk menelan seperti orang stroke atau kalau cancer itu mungkin udah daya apa udah nafsu makannya udah nggak ada sama sekali, habis kemo disuruh nelen-nelen lagi setengah mati gitu. Silakan yang saset. Tapi kalau seandainya bisa menelan dengan mudah, ya silakan bawa yang kapsul atau mau traveling. Kalau saya traveling pasti bawa yang kapsul, Dok. Karena kecil begitu Iya. tempatnya isinya udah 60. Betul Kalau sekali. saset kan lebih bulky ya, dia lebih gede ya. Ya, betul sekali. Nah, ini balik mengenai fungsi nih, Dok. Saya tadi tiba-tiba keinget yang stroke. Banyak sekali testimoni orang konsumsi BioSC mild yang tadinya hipertensi atau darah tinggi, kok bisa jadi normal ya, Dok ya? Nah, selain ya, kita ingat nih, pertama ya, sifat adaptogennya untuk menekan stres. Kita tahu darah tinggi kan ada hubungan dengan stres. Ya, itu pertama. Ya, dan kedua juga kandungan bahan aktif vitanolin ini punya efek antihipertensif juga. Ya, kalau di secara uji klinis dalam waktu kurang lebih 2 bulan juga bisa menurunkan tekanan darah. Nah, tapi hati-hati nih teman-teman ya, untuk orang-orang yang menggabungkan biomal dengan obat-obat antihipertensi seperti amlodipin, ya, verapamil dan sebagainya. Kadang-kadang itu darah Anda bisa drop terlalu rendah. Ya, ini hati-hati. Nah, triknya pada saat Anda mengkonsumsi biomal dan obat-obatan hipertensi yang biasanya Anda konsumsi, Anda ukur dulu nih. Kalau drop di bawah 100, yang Anda harus kurangin apanya? Obat-obatannya. Gantilah menjadi biomal. Wow, ya. Malah jadi lebih bagus nanti, dong, Bu Lucy, dan nanti kita ada produk khusus untuk tekanan darah tinggi, bio hipertengat. Wow, yeay. Ditunggu ini, Dok, kapan bisa launching produk barunya ya? Oh iya, ya tenang aja ya. Kita akan menciptakan produk yang terbaik, yang memiliki fungsi aktif yang bisa dipertanggungjawabkan dan diizinkan labelnya ditaruh oleh Badan POM. Right. Betul. Depan, ini luar biasa ini ya. Nah, jadi teman-teman itu catatan tadi dari Dr. Richard ya, kalau yang memang punya hipertensi dan ternyata setelah mengkonsumsi BioSC mild, tekanan darahnya udah mulai normal, yang dikurangin adalah obat hipertensinya. Mungkin bisa dikonsultasikan dulu dengan dokternya ya, Dok Richard ya? Iya, bisa dikonsultasikan dengan dokter yang merawat ya. Ya. Kalau saya jadi si pasien sih, saya pasti senang, Dok, kalau dikurangin obatnya, karena itu berarti efek sampingnya juga berkurang, karena biar gimana pun obat ini pasti ada side effect ya, ada efek sampingnya. Betul sekali, Bu Lucy. Yes. Nah, sekarang tadi kita udah darah tinggi aman lah ya, yang ada dia bisa jadi normal. Buat yang darah rendah gimana, Dok? Nah, kalau misalnya darah rendah kan ini relatif ya, Bu Lucy ya, karena kadang-kadang ada masalah seperti ada pada pembuluh darahnya lah, atau mungkin kekurangan kekurangan gizi tertentu, atau misalnya kurang bergerak. Ya, nah biomal ini bisa fungsi menekan stresnya juga bisa berimbas positif, tapi tentu saja ya kalau darah rendah ini biasanya masalahnya pada kurang gerak atau makanannya kadar sodiumnya rendah ya atau diet berlebihan. Ya, jadi lagi nih Bu Lucy, karena itu adalah biasanya penyebab utamanya. Ya kita fix dulu penyebab utamanya. Oke, baik. Wah, seru sekali. Nah, ini saya sih sebenarnya senang nih bisa nanya-nanya terus sama Dok Ica, tapi kita sudah 45 menit, jadi mungkin ini waktunya untuk teman-teman juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan ya. Teman-teman yang punya pertanyaan, Bapak Ibu, jangan segan-segan untuk tulis di kolom Q&A, question and answer. Silakan ketik pertanyaannya Bapak Ibu di situ, kita akan jawab satu persatu pertanyaannya, diutamakan yang berhubungan dengan BioSC mild. Silakan ditulis Bapak Ibu pertanyaan-pertanyaannya. Sebenarnya nih sudah masuk beberapa nih. Selagi menunggu, boleh kita bahas ini. Oke, silakan Dr. Richard. Saya ada melihat pertanyaan, bagaimana biomal untuk pengobatan penderita diabetes? Ya, nah, jadi begini ya. Kalau kita lihat jurnal penelitian, sifatnya itu dia bisa meregulasi leptin ya, berdasarkan uji klinis. Ya, uji di laboratorium dia bisa meregulasi leptin. Bagi Anda yang rajin mengikuti seminar kesehatan saya, yang rajin belajar, yang rajin mencatat, kita tahu leptin itu apa. Ya, leptin itu adalah sebuah zat yang diproduksi oleh sel adiposit untuk memberikan sinyal kenyang. Nah, orang penderita diabetes punya masalah di sini. Dia ada namanya resistensi leptin, di mana tubuh tidak bisa mensensor dengan baik kadar gula ya dalam darah, sehingga memunculkan rasa lapar pada saat kita makan berlebihan. Nah, ashwagandha bisa ya menetralkan leptin ini. Ya, jadi tubuh bisa menyensor lebih benar. Dia bisa juga membantu mengatasi namanya insulin resisten. Ya, tapi kalau kita mau insulin resistennya lebih baik, ya kita arahkan kepada BioFit, karena BioFit itu dia bisa menurunkan penyerapan gula di dalam darah.
Dan produk yang pas adalah biodiabegat. Apa itu biodiabegat? Weight akan dirilis dan juga ya sudah diizinkan oleh Badan POM untuk menulis label sebagai anti diabetik. Ya. Wow. Oke dok, ini ada pertanyaan berikutnya ini dari Pak Jimmy. Pak Jimmy Oh ya, mengatakan, silahkan. iya, katanya mamanya sudah hampir tiap hari susah tidur di malam hari, dan kalau nggak bisa tidur biasanya dikasih obat Esilgan. Bisa wow, really? Kenapa dok? Ini obatnya keras atau apa dok? Ini anti ini ya, penenang ya. Dia itu sifatnya penenang. Ini main keras nih setahu saya nih. Bisa 2 tablet lagi dok per malam. Oh my God. Ya, dan punya keluhan jantung dan darah tinggi. Apakah dengan Biomalt bisa mengatasi susah tidur di malam harinya ini dok? Nah, secara uji klinis ya, tergantung ini Pak Jimmy ya. Kita harus lihat dulu ya, apakah kondisi kesehariannya juga apakah mendapat tekanan. Ya, nah pada saat ini kita harus menyesuaikan kebiasaan hidup. Ya, kalau memang dia ada insomnia, ya, dengan adanya Biomalt, ya, proses kualitas tidur juga bisa lebih ditingkatkan karena sifat adaptogennya dan dopaminergiknya. Ya, dan juga ya darah tingginya juga sangat terbantu dengan Biomalt karena ada sifat anti-hipertensif. Ya, kalau misalnya mau coba ya boleh dengan 2 kali sehari. Ya. Nah, ini kita pantau dan mudah-mudahan ya bisa membantu keluhan-keluhan yang ada. Yes, nah saya juga mungkin cerita sedikit ya, saya juga sangat-sangat insomnia dan ini insomnianya bukan saya lawan tapi saya pelihara. Karena memang rada pinternya malam. Jadi rasanya kalau kerja malam itu lebih cepat dibandingkan kerja saat ada matahari gitu. Gak tahu kenapa otaknya agak terbalik. Kalau di atas jam 10, wah, konsentrasi saya tinggal 10%. Ya, kita ganti shift, no. Ganti jam piket. Jadi kalau dulu-dulu saya tidak konsumsi Biomalt, maka mau coba tidur malam itu jangan harap bisa, sama sekali nggak bisa. Nah, tapi begitu ada Biomalt, itu memang luar biasa sangat membantu. Dan ada aplikasi yang mendukung apa yang saya rasakan. Jadi saya punya aplikasi di handphone itu ada yang namanya Stress Scan. Kita tinggal taruh telunjuk kita di belakang gini, nanti dia akan baca kita punya stress level berapa, dan saya compare itu sebelum mengkonsumsi Biomalt plus 20 menit setelah mengkonsumsi Biomalt itu benar-benar langsung turun stress levelnya. Nah, itu teman-teman boleh coba sendiri, dan ada smartwatch gitu yang bisa mengukur kita punya kualitas tidur. Nah, tidurnya itu deep sleep-nya berapa persen dari total jam tidur kita. Itu juga ngefek sekali setelah mengkonsumsi BioSCML. Teman-teman bisa coba itu nanti ya. Oke. Nah, kemudian ada pertanyaan juga dari Pak Robert ini dok. Bagaimana Biomalt bisa mengatasi keluhan yang kolesterol? Nah, ini harus ini ya. Anda harus kita bahas ya pola makan. Ya, kolesterol ini biasanya terjadi, ini banyak orang anggapan salah, ini banyak orang menganggap ini dari lemak. No. Problemnya gula. Makanan yang manis dan makanan yang karbohidrat sederhana. Mungkin saya agak belak-belakan, perbaiki dulu pola makan kita. Ya, kita harus memenuhi kaidah atau pedoman gizi seimbang. Ya, biasanya orang ya itu cenderung pada saat kolesterol tinggi mereka hajarnya statin ataupun cari obat. Ya, sebenarnya ini ya solusinya ini tidak sulit. Cukupkan serat. Alasan inilah kita pakai Bio-Raw Organic dan Bio-Fiber-Nice. Ini dulu nih, mulutmu harimaumu. Ya. Nah, bagaimana Biomalt bisa mengatasi keluhan kolesterol? Ya, kalau menurut saya itu bisa dari pengaruh metabolisme karena stres, ya, maupun sifat-sifat antihipertensif. Ya, karena kan kalau hipertensi kan juga berpengaruh kepada kesehatan pembuluh darah. Tetapi kolesterol menurut saya yang paling appropriate, yang paling tepat konsumsi seratnya. Kurangin gula dan karbohidrat sederhana, kurangi lemak tak baik. Ya, sebenarnya ini menarik nih Bu Lucy. Kita boleh bahas ini pola makan ini nih, karena ini salah satu dari penyakit yang umum yang banyak orang belum paham dan banyak orang mengait-ngaitkan dengan hal-hal yang belum tentu berkaitan. Ini kayaknya menarik nih. Kita bisa jadikan ini. Ya, ya. Talk show berikutnya ya, serat. Yes, itu tepat. Ya, saya orang yang harus jual-jualan. Kalau misalnya nggak tepat pola makan, saya akan ngomong. Ya, rekomendasinya adalah dibantu seratnya dengan mengkonsumsi Bio-Organic atau Bio-Fiber-Nice. Serat rekomendasi 25-30 gram. Itu setara 8 porsi sayur. Yes.
Oke, kemudian 100% kolesterol gone. 100%. Kalau Anda makan serat sebanyak itu, 100% kolesterolnya gone. oke, jadi musuhnya kolesterol adalah serat. Yes, itu sebenarnya itu ahli gizi ini sudah lagu lama, cuman mungkin kurang mendapat edukasi yang tepat gitu. Sebenarnya dokter dan ahli gizi ini sudah lama ya. Ini solusinya sederhana, cuman kan serat kan bukan merupakan favorit di ini nih mulut kita nih. Mulut kita kurang suka, maunya daging yang manis-manis ya. Karbo lebih gampang masuk itu, Dok. Oh iya, sangat sudah pas. Oke. Kemudian ada pertanyaan dari Cihani, kalau orang kanker cukup biomalt aja atau dikombin dengan apel SC+? Jadi begini ya, kan kanker itu tentu saja primernya adalah biomal. Ya, nah biomal ini kan memang targetnya ke kanker, bisa menstimulasi imun sehingga pembersihan kanker lebih optimal. Sebenarnya biomal aja ini sudah cukup nih Cihani ya. Nama Cihani ya. Ya, nah ada kondisi tertentu di mana ya pada saat penderita kanker ini melakukan terapi, badannya mengalami penurunan ya, drop. Ya, apabila ini tidak bisa diatasi, boleh kita berikan sedikit apel stem cell plus ya, 1-2. Memang banyak muncul kekhawatiran, ini nanti sel kankernya regenerasi nih. Ya, nah 1-2 saset memiliki konsentrasi yang ekivalen dengan makanan kita sehari-hari, ya seperti buah-buahan yang kita makan. Jadi tidak ada overdosis. Ya, ini mungkin ada kerancuan yang mungkin disinformasi dari mana saya tidak tahu. Ya, dengan 1-2 saset apel stem cell plus ini secara konten mikronutrien dan zat-zat aktifnya itu setara seperti Anda makan buah-buahan dan sayur-sayuran sebanyak beberapa porsi. Jadi nggak make sense ya kalau kita makan dengan begitu, kankernya tiba-tiba naik. Nah, biasanya orang-orang kanker, kadang-kadang apalagi orang-orang yang menengah ke atas, mereka banyak mensuplementasi dengan multivitamin yang over kadang-kadang ya. 3 merek dilahap sekaligus. Karena lihat, wah ini drop ya, wah multivitamin ini ditambah nih. Kadang-kadang hipernutrisi ini justru bisa menyuburkan sel kanker. Ya, jadi kita balance aja di sini. Tidak perlu kok. Ya, jadi biomaltnya digeber, apel SC-nya ya moderate aja ya, 1-2 saset still oke. Ya. Nggak usah dibom juga, dan hati-hati juga kalau terlalu banyak suplementasi yang lain dan vitamin-vitamin yang lain, jadi negatif impact ya. Yes. Okay. Next question, Dok. Dari Cihelena, ini dari Sydney nih, Dok, dari Australia. Apakah ada efek samping dari BioSC Mild? Kenapa tidak boleh untuk penderita autoimun? Nah, begini ya, karena kan dia ini ya imunostimulan ya. Ya kan dia menstimulasi respons dari imun. Ya. Nah, pada saat dia merespons imun, ya yang terjadi bisa saja ya sel-sel imun kita juga merespons terhadap sel-sel lain. Ya. Nah, ini juga bisa memperparah kondisi autoimun. Ya, mungkin itu pada saat Anda menggunakan biomal, itu mungkin kita pantau dengan lebih ketat, ya. Ya, itu memang bermainnya di imun ya. Itu memang literaturnya ya. Itu memang literaturnya seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi dari Ibu Angki. Buat ABG nih, ABG kalau sedang datang bulan, sedang menstruasi itu kan ada nyerinya. Biomal itu sebaiknya diminum saat sakit mensnya atau sebelumnya? Dan sehari berapa kali? Sebenarnya recommended dose-nya ini memang 2. Kita memang atur 2 untuk orang yang sehat ya. Ini 2 aja cukup sih. Ya, kalau dari statistik itu 2 aja sudah cukup kok. Dan diminumnya setiap hari ya, Dok ya, jangan tunggu sampai hari H udah sakitnya baru minum ya. Nah, makanya saya bilang kan investasi kesehatan itu bukan sakit baru buru-buru Anda cari multivitamin, vitamin C, vitamin E, vitamin D semua ditelan. Sudah sembuh udah buang. Nah, ya jadi kita biasakan ya seperti nenek moyang kita ini Ibu Lucia, jamu. Kan minum jamu kan sehat juga minum jamu toh. Bukan hanya sakit baru sibuk-sibuk cari herbal jamu. Bukan seperti itu. Ya. Investasi kesehatan ya teman-teman. Investasi bukan pada saat sudah sakit. Itu nyarinya pengobatan nanti. Oke. Dari Ibu Julianti. Tadi Dr. Richard bilang kalau anak-anak minum biomalt harus berdasarkan berat badan. Jika si anak minum biomalt yang saset, gimana cara kita tahu berapa banyak yang harus dia minum? Misalnya anaknya usia 9 tahun kondisinya ADHD. Biasanya ini setengah, kalau saya perkirakan nih, kurang lebih setengah sampai 1 saset. Kan itu kan dengan asumsi berat badannya kurang lebih setengah orang dewasa ya. Oke. Kondisi ADHD nih, Dok? Iya, nggak masalah. Jangan langsung digeber tinggi-tinggi juga ya. Kan wasted. Betul. Ya, cuman bukan sembuh ya. Ini kan memang kadang-kadang ada psikologis ya. Tapi bisa membantu memenangkan. Oke.
Nah, buat yang sakit lambung gimana dok? Apakah ada yang perlu diperhatikan untuk konsumsi biomel Nah, kalau ada sakit lambung? memang ashwagandha ini dia bisa merangsang asam lambung juga ya. Dia menstimulasi pencernaan juga. Ya, nah ini solusinya bagaimana? Kita bisa mengkonsumsi setelah makan atau dicampurkan ke dalam susu. Oke, menarik, menarik. Saya campurkan ke dalam susu karena saya juga sensitif, saya campurkan ke dalam susu. Oke, nah itu bisa diakalin berarti teman-teman yang punya problem dengan lambung ya. Setelah atau makan mungkin kalau betul ya, kalau misalnya sensitif mungkin setengah saset dulu campurkan ke dalam susu, nanti misalnya ada selama beberapa jam kita bisa campurkan sedikit lagi. Ya, jadi diangsur. Diangsur kayak bayar cicilan ya. Dan jangan diminum dalam perut kosong. Jadi itu triknya seperti itu. Oke, problemnya asam lambung perut kosong nih ya. Oke. Iya. Apakah biomalt bisa untuk radang lutut akibat osteoartritis? Kurang tepat ya pakai biomalt ya. Kalau menurut saya ini bioinflavia nih, bukan biomalt. Oke, memang untuk peradangan ya, inflamasi. Ini kan inflamasi ya. Memang biomalt itu bisa sebagai antiinflamasi, tapi menurut saya lebih appropriate bioinflavia nih, Ibu Lucy. Oke, baik. Oke, demikian Ibu Merilani. Kemudian dari Ibu Ratna Safitri ini pertanyaan sama seperti yang tadi, kenapa tidak disarankan sudah sama ya. Autoimmune sudah terjawab. Betul, Ibu Julianti lagi, kapsul berapa untuk anak usia 9 dan pakainya kapsul. Nah, kalau kapsul nggak bisa dibagi setengah nih, Dok. Satu nggak bisa. Ya? Nggak bisa dibuka, dibagi setengah, karena itu pahit, sangat pahit itu. Oke, jadi satu nggak apa-apa ya, Ibu Julianti. Kemudian pada penderita MAH, dapatkah mengkonsumsi biomalt? Tadi sudah dijawab juga dari Dr. Richard ya. Either setelah makan atau dicampur dengan susu, bisa dicicil setengah dulu atau nggak harus langsung satu saset. Biomalt apakah boleh dikonsumsi oleh pasien yang sedang minum obat jantung? Kalau menurut saya sih tidak masalah, tapi kan ada baiknya dikonsultasikan dengan penderita, dengan dokter ya. Kadang-kadang kenapa? Karena dia menurunkan tekanan darah nih. Takutnya nanti irama jantungnya terganggu, kita nggak tahu ya kondisi jantungnya. Oke. Kalau memang kan itu sudah dalam tanda petik sudah emergency ya, tentu saja harus hati-hati nih. Ya, kasus-kasus tertentu yang berat-berat bisa dikonsultasikan ya dengan dokternya ya. Iya. Kemudian dan jangan lupa menunjukkan literatur penelitian biar dokternya bisa menganalisa ya. Yes. Dari Cijasinta, member saya gangguan haid bisa 4-5 bulan tidak haid. Dia coba biomalt, konsumsi kira-kira 2 minggu, sakit kepala hebat berapa hari sampai nggak kuat lagi. Karena minum obat sakit kepala tidak sembuh juga, akhirnya nggak berani minum lagi. Itu kenapa? Untuk tensi normal, tidak ada penyakit lain, semua normal. Saya juga kurang tahu ya, karena ini kan terlalu permukaan ya, saya tidak bisa menjawab apa ini ya. Betul, dan sakit kepala. Lagi kadang-kadang memang kadang-kadang begini ya, pada saat sudah tidak menstruasi itu ada perubahan, tiba-tiba ini menstruasi kan ada proses peluruhan tuh, ya kan? Nah, peluruhan ini yang sudah lama tiba-tiba meluruh pasti menurut saya bisa menimbulkan rasa sakit yang hebat. Betul, dan bisa jadi ada faktor kebetulan juga ya, Dok ya? Ini kan cuman saya meraba-raba ya. Betul. Saya juga pernah kok konsumsi. Saya konsumsi biomalt setiap hari, tapi pernah sakit kepala juga gitu. Jadi kemungkinan kebetulan ini pas dia lagi sakit kepala, pas dia lagi konsumsi juga bisa kebetulan juga. Betul. Cuma kalau saya penyebabnya rada konyol, waktu itu saya duduk di bawah AC, jadi masuk angin. Wah, ini mungkin waktunya ya tinggal. Ya. Tinggal 1 menit, Dok. Gimana? Apakah kita mau satu pertanyaan lagi ya? Baik, dari Pak Imam Supardi. Anaknya umur 4 tahun divonis ADHD, apakah bisa menggunakan Dio-Estemalt dan berapa dosisnya? Nah, tadi sudah dijawab kan? Tadi ada pertanyaan ADHD ya? Yes, ya ini sama seperti tadi. Kemudian dianya umur 40 tahun konsumsi biomalt kok malah pusing katanya. Darah rendah biasanya. Coba ukur tekanan darahnya. Kalau yes, that is the case. Dan untuk beberapa orang itu menimbulkan sensasi ngantuk. Karena kan dia namanya ini ya, Withania somnifera, dia bisa merilekskan. Ada orang yang memang sensitif, dia kayak saya nih ngantuk. Biasanya itu saya minum pagi itu ngantuk langsung, wah kok kayak fly begitu ya, tapi lama-kelamaan terbiasa kok itu. Betul. Saya juga cuma di awal-awal, Dok, ngantuknya. Setelah itu saya konsumsi pagi-pagi malah seger kok seharian, malah fit terus badan. Istrinya kena polip cervix, sudah diangkat, numbuh lagi, akhirnya konsumsi biomalt. Alhamdulillah sudah 3 tahun ini nggak tumbuh lagi. Biomalt mantap. Oh, oke, ini bukan pertanyaan, ini testimoni. Oke, luar biasa. Nah, kelihatannya sudah selesai ya. Iya, terima kasih banyak Dr. Richard atas penjelasannya yang begitu detail dan masuk akal. Bapak Ibu juga terima kasih banyak buat pertanyaan-pertanyaannya, buat partisipasinya. Semoga sesi hari ini memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai biomalt dan manfaatnya. Nah, saya juga mau ingatkan kalau besok ada Business Opportunity from Home All Star. Jadi ada sosok luar biasa pendirinya BioGreen Science, yaitu Bapak Larry Wijaya yang beliau akan menjelaskan langsung manfaat mengerjakan bisnis online BGS. Itu teman-teman bisa dapat penghasilan berapa kalau sebagai dropshipper, sebagai reseller, juga sebagai distributor. Jadi
Teman-teman, besok tune in lagi ke Zoom boleh, ke YouTube boleh, ke Facebook juga boleh. Sampai ketemu jam 7 malam di waktu yang sama ya, jam 7 malam waktu Indonesia Barat atau jam 8 malam waktu Indonesia Tengah di BOFH besok malam. Terima kasih banyak, saya Lucy dan Dr. Chan pamit dari hadapan Anda. See you tomorrow. Ya, Bye-bye. sampai ketemu besok.